memasukkan data untuk kepentingan pengawasan. Karena itu literasi data ini menjadi kompetensi strategis ya buat kita semua, bagi pengawas pemilu terutama, mulai dari deteksi dini pelanggaran, kemudian juga pemetaan dalam pola pelanggaran, hingga memperkuat akuntabilitas dalam laporan pengawasan. 35 ini menandai satu babak baru dalam desain pemilu kita, termasuk penataan ulang dapil, kemudian juga kaitannya dengan penataan ulang tata kelola berkaitan tentang pemutakhiran data pemilih, serta apa yang dimaksud dengan model pencalonan. Redesain pemilu pasca putusan MK di 135 ini tidak mungkin diimplementasikan tanpa kesiapan data. Ini 3 poin menjadi catatan buat kita. Karena itu, literasi data menjadi pintu masuk untuk bisa memastikan bahwa perubahan desain pemilu itu tidak menimbulkan ketidakpastian atau celah dalam pelanggaran di lapangan. Kegiatan ini sengaja memang dirangkai dengan bedah buku, ya, dinamika pengawasan pemilu. Hubungan keduanya ini sangat erat. Jadi literasi data memberikan kerangka teknis analitis. Dengan data kita memahami pola. Dengan memahami kepentingan, tentunya kita mengerti konteks pola itu muncul. Nah, buku ini menggambarkan tentang Bawaslu berhadapan dengan akses data pemilih, Bawaslu berhadapan dengan resistensi birokrasi, dan lemahnya alat bukti dalam politik uang. Kualitas ASN, politik uang, eks narapidana, kemudian juga 30% keterwakilan perempuan, semua nanti diolah di situ. Semua ini menunjukkan bahwa data dan kepentingan aktor selalu berkelindan dalam pengawasan pemilu. Maka literasi data ini juga bukan merupakan satu atau juga bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga melakukan satu apa yang disebut dengan instrumen untuk membaca dinamika kekuasaan yang digambarkan dalam buku tersebut. Pesan utama, mengapa kedua ini harus disatukan, antara literasi data tanpa pemahaman atas dinamika kepentingan bisa membuat pengawasan itu bersifat teknokratis dan juga kurang sensitif terhadap realitas politik di lapangan. Bawaslu menuju pengawasan modern yang berbasis teknologi, kemudian juga bukti dan pemahaman yang mendalam terhadap realitas demokrasi. Sistem pembangunan atau juga pengetahuan antara Bawaslu dan sivitas akademik perguruan tinggi, sekaligus bagaimana memperkuat satu komitmen bersama untuk bisa mewujudkan pengawasan pemilu yang adaptif, transparan, dan berintegritas. Data dan refleksi atas dinamika pengawasan yang tertuang dalam buku saya ini, saya yakin kita dapat memperkuat kapasitas pengawasan pemilu ke depan.